Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan hari Ahad 22 Juni 2025, Ahad malam Senin. Mudah-mudahan teman-teman di sini pada sihat dan berbahagia buat semuanya gitu. Kembali lagi dalam Chatterbox highlights kajian pola pikir Islami Om Bagus, yang temanya pada pagi tadi adalah berpikir sehat. Jadi bagaimana cara kita berpikir sehat dengan benar dan mencari kebenaran dengan berpikir sehat. Menemukan kebenaran dengan berpikir sehat dengan yang benar gitu. Kesimpulannya itu sebenarnya. Jadi kalau sehat itu artinya apa? Mayoritas dari organ tubuh kita kan berfungsi, dan mayoritas dari organ-organ kehidupan kita pun juga masih berfungsi baik. Itu adalah normal. Contoh, contoh kan tadi seperti tadi sudah. Lalu contoh lagi misalkan ketika anak tidak punya rasa peduli kepada orang tuanya, sudah lupa pada orang tua, mentang-mentang anaknya sudah berhasil, berjaya, sukses, atau sudah punya keluarga sendiri kan, tapi dia lupa sama orang tuanya. Nah berarti anak itu tidak sehat, sakit. Karena nggak boleh, walau kita sudah berhasil, sudah berjaya, sudah sukses, sudah berkeluarga, kita tetap tidak boleh melupakan yang namanya orang tua. Gak boleh teman-teman. Tetap orang tua harus kita berikan rezeki. Tetap harus orang tua kita berikan haknya. Atau paling tidak ya kita perhatikan lah gitu. Jadi makanya teman-teman semua, supaya kita tidak sakit harus sehat. Gimana caranya biar sehat? Kalau tubuh sakit, olahraga. Nah kalau hatinya sakit gimana? Olah batin, olah hati. Riayatul qulub kalau bahasa Arabnya. Riayatun nafs, olah jiwa. Cemana Pak caranya olah jiwa tuh? Ya. Olah jiwa. Olah jiwa tuh bisa dilatih dengan berbagai cara, teman-teman. Olah jiwa bisa dilatih dengan berbagai cara. Yang pertama, olah jiwa bisa dilatih dengan kita berlatih sabar. Tapi sabar itu bukan berarti kita selalu ini gitu ya, terlalu dalam posisi ini. Enggak. Kadang-kala kita memang harus bersikap. Kalau sabarnya harus kita mengatakan dengan sangat tegas, dengan lantang, dengan keras gitu ya, dengan mungkin sampai berteriak gitu ya, itu udah sabar, bagian dari kesabaran. Watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Kenapa kita sampai seperti itu? Ya karena ketika orang dikasih tahu ngeyel, dikasih tahu mbalelo gitu ya, memang harus digituin. Karena orang itu membuntui dirinya dari kebenaran. Atau dia punya kebenaran versi dia sendiri, tapi sebenarnya kebenaran itu salah. Itu yang menjadi penyebab kenapa kita menjadi orang yang egoistik, egonya tinggi. Karena kita terjebak dalam kebenaran yang kita tafsir sendiri. Gak boleh. Karena kebenaran yang kita tafsir sendiri, sumbernya dari mana? Hawa nafsu. Sumbernya dari mana? Dari dunia. Ya. Tapi kadang-kala mohon maaf, kita seperti yang Om Bagus tadi bilang, ngomong ke anak zaman sekarang dengan tone seperti tadi. Anak-anak zaman sekarang mudah baper, mudah tersungging, mudah emosian. Nah gimana caranya? Ya kita harus berpikir, dan ini memang menjadi ujian.
Hidup itu gak akan lepas dari ujian, teman-teman. Saya berkali-kali bilang, sebelum saya ikut kajiannya Om Bagus, saya berkali-kali bilang, hidup ini gak akan lepas dari yang namanya ujian. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun hidup itu gak akan lepas dari yang namanya ujian. Ya, ujian itu tidak selalu identik dengan hal-hal yang menyedihkan, menyusahkan, menderitakan. Udah jatuh ketimpa gunung ibaratnya. Kita dikasih sehat itu ujian. Kita dikasih kaya ujian. Kita dikasih jabatan, pangkat, titel, gelar, amanah, responsibility, tanggung jawab, harta, itu ujian. Kita nih dikurniakan, oh ganteng kali kayak artis Hollywood misalkan, atau kayak artis Korea, artis Jepang, artis India. Oh cantik kali kayak artis Hollywood, artis Jepang, artis India, ya, artis Korea, artis Cina, Tiongkok. Itu ujian, teman-teman, ujian. Oke, kembali lagi. Jadi hidup itu serba ujian. Kita dikasih seperti tadi, itu ujian. Kita kemana-mana berkendaraan, baik pakai mobil atau pakai motor, itu ujian. Kita kemana-mana bertransportasi umum, berjalan kaki gitu misalkan, itu pun ujian, teman-teman, ujian. Keluarga harmonis itu pun ujian. Semua dari hidup ini adalah ujian. Ya. Orang tua dikasih anak yang baik, patuh, nurut, derek orang tua, ya, nggak belelo, nggak keras kepala, nggak ngeyelan gitu istilahnya. Itu pun ujian. Orang tua dikasih anak yang, ya mohon maaf ya, setubon, keras kepala, ngeyelan, balelo, kerap kali ngelawan ortu dan sebagainya. Itu pun ujian. Apa ujiannya? Ujian itu bisa berupa ujian kesabaran dan ujian bagaimana mempertahankan agar yang baik tetap baik, agar bagaimana kita ketika Allah kasih kelebihan kita tetap ingat kepada Allah. Karena umumnya, lazimnya, ya, kita kalau dikasih susah, dikasih yang banyak, ibaratkan udah jatuh ketimpa gunung itu, baru kita ingat Allah. Baru kita ingat Allah. Kalau udah kayak gitu. Tapi kalau udah tinggi sekali, ya, dikasih lebih banget, ya, udah lupa sama Allah. Kayak tadi saya bilang, sholat udah mulai belakangan, gampang-gampangin, antar aja lah, gitu ya, gampang lah itu sholat, ntar juga gua sholat kok dan sebagainya. Tapi maaf lahir batin ya, kita, mayoritas dari kita, termasuk saya pribadi juga, mengakui sendiri bahwa kita itu sholatnya masih sekedar nominal, bukan hanya ritual aja, tapi simbol, hanya nominal, hanya seremonial saja, gak berbekas. Mestinya kalau kita sholatnya bagus, kalau kita sholatnya keren, bintang 5 gitu ya, maaf lahir batin, yang terjadi apa? Kita jauh dari hal-hal yang mengundang kemungkaran. Sebagaimana firman Allah dalam surah, salah satu ayat dalam surah Al-Ankabut kan, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Aqimis sholah, dirikanlah sholat. Ya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Aqimis sholah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka sesungguhnya sholat itu
mencegah diri kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Itu mestinya kalau kita sholat, rajin sholat gitu ya. Kalau kita sholatnya mantep gitu ya, harusnya surah Al-Ankabut ayat 56 itu kita pakai, kita amalin gitu. Bukan kita abaikan gitu loh ya, bukan kita abaikan. Itu kalau sholat kita bagus, sholat kita baik. Nah kalau sholat kita masih ala kadarnya, ya boro-boro mau terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, ya kan. Rata-rata sebagian besar dari kita, termasuk saya, itu sholatnya masih ala kadarnya. Ya, masih ala kadarnya ya, cuma sekedar yang penting gue udah sholat, yang penting sholat sudah saya tunaikan, sholat sudah saya kerjakan gitu kan. Yang penting saya udah sholat dah gitulah, yang penting aku sudah sholat, ya kan. Masalah ininya tuh urusan Allah dah kayak gitu. Gak gitu. Kalau belum dididik, kalau belum ikut kajiannya Om Bagus, pasti pola pikirnya kayak gitu. Tapi kalau sudah ikut acaranya Om Bagus, bakal berubah dah. Kenapa demikian? Salat kan disebut dalam beberapa riwayat adalah amalan pertama yang akan dihisap di Yaumul Mahsyar nanti. Amal baik kita dilihat dari salat kita. Iya apa iya? Iya dong. Amalan baik kita sebagai umat Islam, agama Allah ini dilihat dari salatnya. Salatnya kita benar, pasti amalan lain mengikuti. Tapi kalau salatnya tidak benar, yang lain pun juga ikut tidak benar. Karena yang dilihat dari hamba Allah apa? Salatnya. Ya, kalau salatnya benar, hidupnya pasti benar. Kenapa orang hidupnya nggak benar, gampang stres, gampang baper, gampang emosi? Karena sholatnya nggak benar. Ya, karena sholatnya nggak benar, sholatnya berantakan. Orang kalau sholatnya berantakan, hidupnya pasti berantakan. Orang kalau sholatnya tidak benar, hidupnya pasti jauh tidak benar. Ya, orang kalau sholatnya kalang kabut, hidupnya pasti kalang kabut. Orang kalau sholatnya asal-asalan, hidupnya juga pasti asal-asalan. Orang kalau sholatnya tidak sesuai dengan syariat, hidupnya pasti jauh tidak sesuai dengan syariat. Makanya hidupnya tidak serasi. Orang kalau sholatnya tidak dinikmati, maka orang itu tidak menikmati hidup. Ya. Orang kalau sholatnya ngaret, hidupnya pasti penuh dengan ngaret-ngaret klub. Ya. Kenapa kok mental orang Indonesia mental jam karet? Lah karena sholatnya di ngaret-ngaretin. Antar aja lah pak, abis azan, antar aja lah pak, ini dan sebagainya. Lama-lama situ kagak sholat. Gitu loh. Itu yang dimaksud Om Bagus itu, mengingatkan kembali kalau kita umat Islam, agama Allah ini adalah dilihat dari sholatnya, bukan dilihat dari yang lain. Makanya kan almarhum Ustadz Jepri Bukhari kan sampai bikin lagu yang liriknya kayak gini. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya. Karena memang Allah memerintahkan kita sujud. Itu kewajiban kita kepada Allah. Sujud, penunduk diri kita, patuh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi saya bilang, kegagalan terbesar orang tua kepada anaknya bukan karena orang tuanya membiarkan anaknya miskin.
atau bukan karena orang tuanya jatuh miskin. Enggak, kecil itu. Tapi kegagalan terbesar orang tua dalam mendidik anak adalah bagaimana anak itu jauh dari Allah. Bagaimana anak itu tidak melaksanakan apa yang disyariatkan oleh Allah. Bagaimana ketika orang tuanya meninggal, anak itu tidak mampu mendoakan orang tuanya. Padahal orang tua pasti sangat menunggu doa dari anak ketika sudah tiada, ketika sudah wafat. Kalau anaknya tidak bisa mendoakan, itulah kegagalan terbesar orang tua dalam mendidik anak. Jadi gak penting kalau orang tua berhasil anaknya ini dia kecil, itu mah kecil. Tapi kalau orang tua berhasil mendidik anaknya hafiz Quran 30 juz, syukur-syukur kelar dalam waktu sebulan. Kelar sebulan, ambil hafalannya. Dan dia jaga sampai usia tua, anaknya nanti tua. Anaknya hafal banyak hadis. Dan dia jaga itu sampai anaknya usia tua. Anak banyak doa dihafal. Ijazah-ijazah doa dari para guru-guru, para alim ulama, para kiai, para asatis wal asatizah dijaga. Doa-doanya banyak dihafal. Ya. Doa-doanya banyak dihafal. Dia jaga itu hafalannya sampai di usia tua. Itu baru namanya orang tua berhasil dalam mendidik anak. Bukan karena sudah berhasil karena ini dan itu, enggak. Kecil. Tapi kesuksesan terbesar orang tua adalah bagaimana ketika orang tuanya sudah tiada, sudah wafat, anaknya mampu mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya telah wafat. Dan anak menerus amal jariah yang dilakukan oleh orang tuanya semasa hidup. Itu baru namanya orang tua yang berhasil mendidik anaknya. Bukan orang tua berhasil mendidik anaknya jadi mandiri, jadi bisa nganuin ini sendiri. Itu mah pemahaman goblok itu. Pemahaman orang kafir itu. Pemahaman orang yang bukan Islam tuh kayak gitu. Ya, kayak tadi sore saya kasih contoh. Itu ajaran Kristen itu yang mengatakan, sudahlah Pak, tidak perlulah Pak ini doa-doa itu. Orangnya udah mati, sudah wafat, udah meninggoy, ya kan? Itu memang ajaran mereka seperti itu. Karena mereka mengajarkan ya kita tuh maksimalkan hidup di dunia gitu loh. Nanti pasti kita mati masuk surga. Ya palek lu peang. Gitu teman-teman ya, itu kesimpulannya. Mudah-mudahan, sekali lagi, mudah-mudahan kesimpulan dari ini sebenarnya masih bisa kita lanjut lagi, tapi kita akan break sebentar teman-teman. Jadi jangan kemana-mana. Highlights dari kajian Om Bagus bakal balik lagi part 2-nya setelah iklan komersial yang mau lewat ini dulu. Ya, welcome back teman-teman. Sekarang saya mau memenuhi janji saya, ntar malam kita bahas full highlights dari kajiannya Om Bagus yang saya hadirin tadi ya. Tapi sebelum saya lanjut dengan membaca dan beberapa catatan yang saya tulis ya dari kajiannya Om Bagus tadi, saya lanjutin dulu yang tadi ya. Bahwa kita sebagai orang beragama itu harus bangga dengan apa yang diajarkan oleh agama masing-masing. Kalau kita sebagai orang Islam harus bangga bersyariat Islam. Jangan syariat Islam kamu campur dengan Kristen macam tadi. Sudahlah, kamu tidak perlu itu doakan itu papamu, mamamu, anakmu, siapa itu yang sudah itu meninggal itu kan mereka dah mati, mereka dah meninggal itu. Nah itu kan ajaran Kristen tuh memang kayak gitu. Ya. Di Kristen tuh memang begitu, mendoakan orang dah mati itu berdosa. Karena memang mereka orientasinya bukan akhirat. Mereka orientasinya dunia. Karena mereka tuh ibaratnya, maaf kata ya,
dikelabui dengan masuk surga instan. Kamu terima Yesus sebagai Tuhan, nanti kamu pasti masuk surga. Ya pala bapakmu, saya bilang. Dalam original teksnya Injil itu sendiri atau Bible dan Gospel ya, Yesus itu tidak pernah mengakui dirinya sebagai Tuhan, tapi dia hanya sebagai utusan, sebagai hamba, sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai apostle, sebagai nevi kalau bahasa Ibraninya. Jadi bohong kalau kayak gitu. Makanya kan mereka itu hanya butuh teman untuk kemudian jadi kayu bakar di api neraka. Cuma di kamu flash. Kamu terima Yesus sebagai Tuhan, kamu terima manusia ini sebagai Tuhan, nanti kamu masuk surga. Itu kamu flash sebenarnya. Kenapa? Karena mereka butuh teman. Teman untuk temenin jadi kayu bakar api neraka. Masa iya kita sebagai orang Islam gak mau kayak gitu? Jadi jangan dicampur-campur teman-teman. Jangan dicampur-campur. Ya. Makanya tadi saya bilang kegagalan terbesar orang tua mendidik anak adalah ketika orang tua dah wafat, anaknya gak bisa mendoakan. Orang lain doain, iya memang nyampe gak nyampe. Cuman kalau doa dari anak kepada orang tuanya itu akan lebih gaspol lagi. Nyampe nya fast track. Ya, nyampe nya jalur super cepat. Bukan jalur biasa, jalur reguler. Kalau orang lain kan doa tembusnya jalur reguler. Tapi kalau doa dari anak kepada orang tua itu fast track, teman-teman. Itu fast track. Makanya itulah yang membedakan Islam dengan agama di luar Islam. Orientasinya umat Islam itu adalah akhirat. Sementara orientasi agama lain adalah dunia. Itu bedanya. Jadi kalau kegagalan, jadi makanya kenapa saya berani ngomong seperti ini? Ya karena memang ini harus saya ingatkan. Ya, sudah jangan kamu kejar dunia. Ngapain kejar dunia? Toh harta dunia gak bakal dibawa, tapi akan diminta pertanggungjawabannya nanti di yaumul mahsyar. Sanggup gak kamu pertanggungjawabkan amalan itu? Apa harta dunia itu? Itu yang menjadi pertanyaan. Jadi makanya hati-hati ya. Jadi kesuksesan terbesar orang tua tuh bukan karena orang tua didik anak hasil mandiri, jadi kaya, jadi sukses gede, terima di PTN ternama, terima di PTS ternama, terima di universitas negeri swasta ternama dan sebagainya, keluar negeri apa segala, gak gitu. Cuma kecil. Tapi kesuksesan terbesar orang tua dan mendidik anak adalah ketika orang tuanya wafat, anaknya bisa mendoakan. Itu yang paling penting. Gak usah dipedulikan orang-orang mau ngomong apa itu segala macam. Ya karena memang mereka merasa dirinya hidup di dunia sampai ribuan tahun. Padahal hidup di dunia tidak sampai ribuan tahun usia kita. Mereka yang meremehkan ini itu sebenarnya adalah ahlun nar yang nyari teman. Calon-calon ahli neraka nyari teman. Mereka juga pasti akan bilang, lah kok gua doang yang di neraka, temenin gua dong, gua nggak mau nih di neraka dia sendirian nih, lo ikut gua dong, temenin gua, gitu kan lo teman baik gua, kan lo sahabat baik gua dan sebagainya, akan dirayu kayak gitu. Tujuannya apa? Jadi temen di ahlun nar. Mau nggak kayak gitu? Jadi saya buka nih mindset, bukan cuma saya, tapi Anda para pemirsa yang menyaksikan ini. Saya buka nurani Anda, kita buka nurani kita sama-sama. Kita buka akal sehat kita sama-sama. Kita buka kolbun salimun kita sama-sama. Mau nggak seperti itu? Ya kalau nggak mau, kita sebagai orang Islam harus bangga dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah. Jangan kita bantah, jangan kita ngeyel. Allah suruh kita sholat, kerja, dirikan sholat, dirikanlah.
Allah suruh kita tunai zakat, tunaikanlah. Allah suruh kita sedekah, sedekahlah. Allah suruh kita bersalawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bersolawatlah. Jangan malas. Allah suruh kita memujinya, memuji Allah. Maka pujilah Allah. Kan banyak itu. Jadi kalau kita mau gitu. Jadi kalau kita mau berhasil, dekatlah dengan Allah. Gitu. Jangan ngada-ngada gitu loh. Jangan ngadi-ngadi istilahnya kayak gitu. Oke, kita ke catatan saya. Berpikir sehat. Ya, sehat masih bisa, artinya masih bisa berfungsi normal dan baik dan berpatokan kepada kebenaran. Ya, itu tadi udah kita bahas ya. Cara tidak sakit ala Om Bagus. Yang pertama, bila sudah memiliki pola pikir yang benar, tapi jangan gede rasa atau GR. Yang kedua, bila kamu mengerti kebenaran, harus paham seluruh isi Al-Quran dan makna hadis. Karena sumber kebenaran yang hakiki adalah dari Allah dan dari Nabiullah Muhammad SAW. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh Nabi Muhammad itu manusia tidak sempurna, manusia tidak hebat, tidak benar, ya itu artinya tuh orang itu dilahirkan dari rahim hasil perzinahan itu. Ya, Nabi Muhammad itu manusia yang paling benar, manusia yang paling suci, manusia yang paling tidak pernah salah. Ya orang ngiri dong. Orang kan ngiri, makanya orang maki-maki hamun Nabi Muhammad SAW itu kan karena ngiri. Nabi Muhammad nih sempurna kali ya, baik perfect kali ya, itu kan, perfect banget. Ngiri karena dirinya tidak bisa seperti Nabi Muhammad SAW. Junjungannya nggak bisa seperti Nabi Muhammad SAW. Makanya dihujat-hujat, dicaci maki, dicerca, dihamun-hamunin. Karena ngiri dengan kesempurnaan Nabi Muhammad SAW itu. Iya. Kalau ngiri pasti ujungnya apa? Ngujat. Makanya kalau kebenarannya hakiki harus paham isi. Makanya tadi kan saya bilang Al-Quran itu harus nancep di otak kita, nancep di jiwa kita, nancep di badan kita. Jangan yang nancep di otak kita, di badan kita, di ini kita tuh nafsu mulu, dunia mulu ya. Yang nancep di kita abangan, kejawen, wiwitan, kapitalisme, komunisme, sosialisme, marxisme, leninisme, apalagi jokowisme, apalagi Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto, apa itu macam-macam lah, banyak lah ajaran-ajaran dunia gitu ya. Al-Quran yang harus dinomor satuin, tancap di otak. Hadis Hasan Sahih juga gitu, harus tahu maknanya. Makanya tadi saya bilang keberhasilan terbesar orang tua dalam mendidik anak adalah anak itu menguasai seluruh isi Al-Quran. Dia hafal isi Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6 ribuan ayat. Syukur-syukur bisa kelar dalam waktu 1 bulan hafal. Karena umumnya kan 2 tahun, atau 2,5 tahun, atau 1,5 tahun paling enggak. Tapi kalau bisa kelar dalam waktu 1 bulan, 6 bulan, itu hebat. Dan makna hadis Hasan dan Sahih pastinya. Dia tahu artinya, dia paham hadis itu. Anak itu bisa mengerti, memahami, itu baru berhasil orang tuanya dalam mendidik anak. Itu keberhasilan terbesar yang tadi saya bilang. Kalau anak itu Al-Quran tidak bisa baca, hadis tidak tahu, itu gagal namanya orang tua didik anak itu. Maaf nih, saya harus kasih tahu supaya kita jangan terjebak oleh ajaran sebelah. Ajaran sebelah tuh dunia mulu gawenya. Itu yang membedakan Islam dengan ajaran-ajaran lain. Ajaran-ajaran lain fokusnya dunia. Kita hidup di dunia sampai berjuta-juta tahun ya. Taklukkan dunia, conquer the world,
Kepala bapakmu itu hidup di dunia sampai berjuta-juta tahun itu. Ya. Hebat kalau bisa bikin kita usianya sampai berjuta-juta tahun. Toh Nabi Adam aja nggak nyampe segitu usianya. Nabi Adam aja meninggal umur 950 tahun. Cuman ratusan tahun doang kita hidup paling enggak. Sekarang aja orang hidup, maaf lahir batin ya. Boleh nggak saya ngomong apa adanya? Orang rata-rata cuman gak nyampe 100 di bawah 140 tahun hidup. Kakeknya Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, diwafatkan umur berapa? 140 tahun. Sekarang di bawah itu semua usia. Super centenarian aja usianya berapa sekarang? Udah 110 tahun, 120 paling tidak. Mufti besar Ghana tuh, yang lahir tahun 1919 itu masih ada, masih hidup orangnya. Usianya 116 tahun, masih hidup. Sholat masih kuat berdiri walaupun dipapah. Bicaranya masih jelas walaupun dia hanya bicara dalam lughatil Arabi. Mufti besar Ghana itu. Sekalipun Ghana bukan negara mayoritas Muslim. Ya. Yang ketiga, lihatlah akhlak. Kalau sudah berpola pikir yang benar dan sudah mengerti kebenaran. Yang pertama, cara berakhlak itu, ini ada ininya. Bagaimana agar kita bisa melihat akhlak atau cara kita berakhlak? Yang pertama, cara berakhlak harus mendapat kekuatan yang konstruktif, yang artinya berpondasi dan berkonstruksi kuat. Itulah yang disebut dengan namanya akidah. Makanya dulu waktu saya sekolah dulu di pelajarannya ada namanya akidah akhlak. Karena akhlak dan akidah itu tidak bisa dipisah. Apa akidah kita? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu yang harus dikuatin. Kalau kita sudah tancepin la ilaha illallah, paling tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang layak disembah, tidak ada Tuhan yang sepatutnya dan seterusnya disembah kecuali Allah. Tertanam itu di dalam hati kita. Jadi pondasi hidup kita, pondasi kolbu kita, nggak akan berani kita menuhankan selain daripada Allah. Orang kenapa berani menuhankan selain daripada Allah? Maaf, la ilaha illallahnya baru mulut doang sih, hatinya enggak, pikirannya enggak. Pikirannya la ilaha illallah enggak, pikirannya tidak la ilaha illallah, hatinya pun tidak la ilaha illallah, mulut doang la ilaha illallah gitu. Tapi tidak tertancap di hati dan pikiran. Yang kedua, harus serasi, tadi sudah ya, atau syariat. Yang ketiga, damai, esensi hakiki dari Islam, dengan ultimate outputnya akhlakul karimah. Kalau tiga ini sudah, maka kita akan dapat satu kehidupan yang artinya khusyuk, sehat yang hakiki. Gitu loh. Kayak dalam hidup ini kita harus melakukan apapun dengan khusyuk. Kenapa? Kalau kita tidak khusyuk, ini harus diperhatiin. Khusyuk itu kan menyangkut psikis. Sehat psikis itu yang harus diperhatikan, karena tidak tampak, ya. Itu harus diperhatiin, teman-teman. Makanya, jadi rekan-rekan sekalian, jadi kalau saya tadi ngomongnya dari siang sampai malam ini ngomongnya agak ketus ya. Dari pagi sampai malam ini ngomongnya agak ketus ya. Maaf banget nih. Karena kadang-kadang kita perlu di breakthrough, diketusin biar terbuka cakrawala baru gitu loh. Apalagi kita sebagai orang Islam,
Gak boleh kita mencampur-campur dengan ajaran lain. Gak boleh. Islam ya Islam aja. Jangan kita Islam tapi mengikut-ngikut yang di luar daripada Islam. Gak boleh teman-teman. Gak boleh. Islam itu sudah punya padanannya sendiri kok. Ya. Al-Quran punya padanan, punya pedoman tersendiri. Hadis Hasan Sahih juga ada pedomannya tersendiri buat dalam hidup kita. Gak bisa kita main asal campur ini, campur itu. Itulah yang disebut magelangan tadi pagi. Gak bisa teman-teman. Campur ini, campur itu. Nasi campur mie, campur kuetiau, campur bihun, karbohidrat semua. Kalorinya berlebihan. Kalori berlebihan bagus gak? Gak bagus. Karbohidrat berlebihan itu gak bagus. Bisa resiko kenapa? Karena gula. Iya kan? Bisa resiko kena beberapa penyakit kalau kelebihan karbohidrat. Harus seimbangin. Itulah kita sebagai orang Islam. Jangan kayak kita makan nasi campur mie, campur kuetiau, campur apalagi bihun atau soun itu ya. Karbohidrat semua. Campur lagi kentang, campur lagi karbohidrat lain. Jangan. Itu nanti kalau kelebihan karbohidrat bisa mengundang penyakit. Harus seimbang. Harus proporsional. Karbohidrat seberapa, lemak seberapa, protein seberapa, vitamin seberapa, kalsium seberapa. Jangan berlebihan. Itulah kita sebagai umat Islam itu. Gak boleh kita campur ini. Harus proporsional. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Allah ciptakan kita sebagai umat yang proporsional. Bukan sebagai umat yang tidak proporsional. Saya rasa itu aja ya. 3 part ya dari kajian highlights kajian pola pikir Islaminya Om Bagus pada hari ini 22 Juni 2025. Nanti akan ada lagi 2 minggu ke depan, kemungkinan diadakan di tanggal 6 Juli 2025 ya. 2 minggu ke depan akan ada lagi. Dan pasti setiap saya ikut kajiannya Om Bagus akan saya bikinkan highlightsnya supaya Anda yang mungkin tidak sempat hadir ya dalam acaranya Om Bagus bisa dapat juga ilmu dari beliau melalui highlights yang saya sampaikan ini gitu loh. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.